Halo Sobat Saham semua, jumpa lagi dengan saya Koko Edwil dalam seri Balsem, belajar analisa langsung secara mandiri. Nah, topik kali ini adalah kita akan ngebahas apa itu trendline. Nanti di sini Koet akan ngejelasin manfaat-manfaat dari kita mengetahui trendline, lalu gimana sih cara menggambar trendline dengan jelas supaya kita tidak salah menggambar dalam menentukan trendline. Nah, sebelum masuk ke manfaat trendline, Koet akan ngasih tahu dulu nih, trendline itu adalah ketika dua garis swing ditarik ya. Jadi bisa ada swing low itu ditarik. Jadi dua garis swing dihubungkan dengan satu garis trend. Nah, itu namanya trendline ya. Yang pertama itu trendline itu fungsinya adalah mencari arah trend. Lalu yang kedua adalah menentukan titik pembalikan arah. Yang ketiga adalah mendeteksi kekuatan arah trend. Lalu yang terakhir adalah bisa menjadi support resisten ya. Nah, yang pertama adalah mencari arah trend. Nah, yang apa sih maksudnya mencari arah trend? Nah, dengan trendline ini kita bisa mencari arah trend yaitu bullish dan bearish. Kalau bullish bisa dilihat dari sini, itu kita tinggal menarik dari swing ya, swing yang di sini, swing pertama dan swing kedua di sini. Kita tarik ya garis, lalu kita bisa mendapatkan bullish trendline. Nah, itu kelihatan ya dari sini, dari swing sini sampai swing sini dia naik ya, naik 45 derajat, berarti artinya bullish. Lalu kalau di bearish trendline itu sama ya, dia dari swing high ya, ini swing high pertama, ini ada swing high kedua, kita tarik ya, maka akan mendapatkan garis bearish trendline. Nah, itu kita bisa lihat nih dari sini dia harga di swing atas, lalu dia turun terus ya, berarti itu menandakan saham itu sedang bearish atau downtrend. Lalu bisa menentukan titik pembalikan arah. Nah, menentukan titik pembalikan arah apa? Misal kita udah tahu nih, garis trend tadi kan misalkan lagi bullish, terus gimana sih kita mendeteksi kalau tadi trend itu bullish bisa berubah jadi bearish? Nah, kita bisa lihat nih, ini ketika kita garis trendline dari sini, kita tarik ya. Ini kan swing pertama, swing kedua kita tarik. Lalu ketika dia ngebreak ya, ngebreak dalam artian dia turun, lalu menembus garis trendline. Nah, itu dia berarti sudah berubah nih, garis trendnya dari bullish ke bearish. Nah, bisa lihat dari sini ya, ketika dia sedang naik, lalu dia menembus, lalu dia sempat naik lagi untuk retest, habis itu dia akhirnya turun. Nah, garis trendline itu bisa di retest atau tidak ya. Jadi kalau misalkan ada saham-saham yang dia emang retest, berarti dia setelah ngebreak, dia bakal naik dulu, retest di area sini, habis itu dia lanjut mengalami penurunan. Ada juga misalkan bearish to bullish ya, itu dia dari turun ke naik. Nah, itu misalnya kita lihat nih, kita gambar garis trendline ya, dari swing high ke swing high nih. Swing high pertama, swing high kedua kita garis, lalu dia ngebreak nih, dia ngebreak. Nah, yang ini sahamnya dia tidak retest ya. Jadi dia ketika ngebreak dia langsung naik terus, tidak retest seperti yang dari bullish ke bearish. Ini tergantung sahamnya ya. Jadi ada saham yang emang dia retest dulu, ada juga saham yang ketika di break dia langsung terbang gitu ya, dalam artian langsung melanjutkan pembalikan arahnya itu. Lalu kita bisa mendeteksi kekuatan arah trend. Nah, maksudnya apa nih? Nah, ini pertama kita kan garis trendline kita bikin dulu nih, dari swing pertama dan swing kedua kita tarik. Ketika kita tarik ya di garis merah ini, lalu kita bisa tarik lagi di swing kedua dan swing ketiga nih, yang ditandai dengan garis oranye. Jadi kita bikin lagi satu, nah lalu bisa lagi bikin dengan swing ketiga dan swing keempat di arah sini ya. Nah, itu garis hijau. Nah, jadi artinya apa? Artinya adalah ketika kita bikin garis merah, itu harusnya kan dia menyentuh garis trendline ya, turun, menyentuh garis trendline terus naik lagi gitu ya. Namun ini dia tidak berhasil turun sampai ke garis merah, malah dia membentuk swing lagi nih, swing low lagi di sini ya. Jadi kita bisa tarik lagi nih, oranye, berarti dia mengalami penguatan tren ya. Jadi trennya semakin naiknya semakin tinggi gitu. Lalu ketika dia membentuk sini garis oranye, harusnya dia naik. Di sini dia turun nyampe oranye, ternyata tidak sampai oranye, dia bentuk swing lagi. Nah, kita bisa tarik lagi nih dengan garis hijau ini. Berarti dia mengalami 3 kali percepatan arah tren ya. Jadi kekuatan trennya itu semakin kuat, semakin tinggi gitu. Lalu untuk yang bearishnya, nah ini juga sama ya. Kita bisa gambar dari swing high di sini, yang pertama, dan swing high kedua, kita tarik. Nah, lalu ketika dia turun, dia naik. Nah, dia turun lagi, pas dia naik di sini, dia tidak sampai ke garis merah ini. Jadi kita bisa tarik swing garis trendline baru ya, dari sini ke sini. Kita tarik ya, jadi membentuk garis oranye. Lalu ketika dia turun lagi, dia naik, namun naiknya tidak sampai ke garis oranye. Nah, akhirnya dia membentuk swing high lagi. Jadi dari sini, swing yang di sini kita tarik lagi, dihubungkan dengan swing yang ini menjadi garis trendline yang hijau. Jadi dia mengalami sama ya, mengalami 3 kali penguatan arah trend bearish nih. Jadi bentuk garis yang merah, oranye, dan hijau. Lalu yang terakhir itu bisa menjadi support resisten. Nah, apa sih maksudnya support resisten? Nah, jadi di trendline ini kita bisa
menjadi support dan resisten. Jadi kalau di bullish itu berarti garisnya support ya. Kita nariknya jangan salah. Kalau dari bullish trendline itu kita nariknya dari bawah ya, bawah ke atas. Sedangkan kalau bearish trendline itu kita nariknya dari atas ke bawah ya. Jadi kalau di bullish kita nariknya swing low, kalau di bearish kita nariknya swing high. Nah, kalau yang di bullish itu kan kita bisa menjadi support. Artinya apa? Misalnya ketika kita swing pertama ini dan swing kedua ini, kita tarik ya, kita hubungkan, lalu bisa mendapatkan garis trendline. Nah, ketika kita sampai turun, dia mantul nih, mantul naik ke atas. Lalu ketika dia turun lagi, mengenai garis trendline, nah dia bakal naik lagi. Jadi itu bisa menjadi garis support. Lalu kalau di bearish trendline itu kebalikannya, dia bisa menjadi garis resisten. Maksudnya apa? Nah, misalkan kita lihat nih, ini kan swing pertama dan swing kedua kita tarik ya, kita hubungkan, tarik, lurus ya. Akhirnya dapat nih. Nah, ketika ini dari sini dia turun, dia naik menyentuh garis trendline, dia bakal mantul nih, turun lagi ya. Turun ke sini, dia naik lagi, mengenai garis trendline lagi, dia turun lagi. Nah, di sini naik lagi, dia mendekati garis trendline, dia turun lagi. Jadi dia bisa menjadi resisten gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, Koet akan langsung menuju chart trading view aja ya, buat kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, kita coba lihat ya di saham BBCA ya. Nah, ini kan kita pertama fungsi trendline itu kita bisa melihat arah tren. Arah tren kita lihat ya. Ini garis trendline kita gambar misalkan dari swing ini, swing low pertama dan swing low kedua kita tarik ya. Nah, ini kan udah jelas sekali ya, berarti arahnya sedang bullish ya. Ini kita lihat tuh, dia naik 45 derajat ke atas ya. Naik gitu ya, berarti bisa dilihat ini sedang trennya bullish. Nah, kebalikannya juga nih, kalau misalkan kita garis trendline kita bikin dari swing high sini, nah kita bisa lihat nih, ketika kita bikin garis trendline sini, kita bisa lihat ya, dari sini dia mengalami penurunan ya, tuh 45 derajat turun ya. Dari kasat mata sebenarnya kita sudah bisa lihat ya, ini garis naik bullish dan ini downtrend ya, bearish. Tapi kita bisa menggambar garis trendline untuk memperjelasnya. Itu yang pertama tadi ya, untuk mendeteksi arah tren, bullish atau bearish. Lalu yang kedua bisa mencari titik pembalikan arah. Maksudnya apa? Nih, kita kan tadi kan garis nih ya. Nih, kita garis. Nah, ketika dia bullish ya, kita lihat ini 45 derajat naik, lalu dia ngebreak nih, lalu dia naik lagi, sempat retest ya. Nah, ketika dia sudah ngebreak, dia sempat retest ke atas, lalu akhirnya dia berubah nih, trennya jadi turun tuh. Bisa dilihat ya, pakai trendline juga tuh ya, turun akhirnya ya. Jadi dari naik, dia ngebreak garis trendline, sempat retest hampir mengenai trendline untuk retest, lalu dia akhirnya turun. Nah, itu dari bullish ke bearish. Kalau dari bearish ke bullish juga sama ya. Kita bisa lihat di sini, ini kan dari bearish ya. Dari bearish turun, lalu di sini dia ngebreak naik, ngebreak. Nah, ini dia nggak retest nih, dia ketika ngebreak dia langsung konsolidasi, langsung naik. Naiknya walaupun sedikit ya. Tapi dia ini sudah berubah tren nih, dari downtrend ke naik ke uptrend ya. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan trendline untuk mencari kekuatan arah tren. Nah, kekuatan arah tren juga sama ya. Bisa dilihat dari sini, ini kan kita tarik swing pertama dan swing kedua ya, kita tarik di sini. Nah, ketika yang di swing ketiga ini dia tidak berhasil turun sampai ke garis trendline ini. Jadi kita bisa bikin lagi garis trendline yang baru. Dari swing kedua sini sama swing ketiga kita bisa tarik ya. Nah, kita bisa tarik. Bisa dilihat ya dari sini, ketika dia turun menyentuh garis ini, dia naik lagi. Nah, dia turun lagi, turun tidak mengenai garis trendline yang kedua ini. Berarti kita bisa bikin lagi nih garis trendline baru. Berarti dari sini swing ketiga dan swing keempat yang di sini kita tarik ya. Nah, berarti kita bisa lihat nih dari awalnya dia naik, harusnya kita menunggu dia garis trendline menyentuh ini, tapi dia tidak menyentuh. Akhirnya dia mengalami penguatan arah tren sampai 3 kali ya. Yang pertama, lalu yang kedua naik tambah tinggi, nah yang ketiga juga tambah tinggi nih. Nah, berarti dia mengalami 3 kali penguatan arah tren. Untuk bearish juga sama ya, nanti tinggal dicari aja sahamnya. Lalu yang keempat, yang terakhir bisa menjadi support resistance. Nah, support resistance itu ya sama ya, kita coba cari garis yang lain. Nah, misalkan dari sini kita lihat ya, ini tren swing pertama, swing kedua ya, kita gambar. Nah, ini kan swing pertama, ini swing kedua. Kita bikin, nah, lihat ya, pas dia nyampe sini, dia akhirnya mantul lagi naik tuh ke atas. Dia naik ke atas ini, turun lagi, sempat ngebreak dikit, force break ya namanya, ini ngebreak, bisa dia lanjut naik lagi nih. Naik lagi ke atas ya. Jadi dia bisa menjadi penahan
bisa menjadi support. Kalau support kan yang kita tahu kan garisnya horizontal ya, lurus. Tapi trendline ini kita bisa bikin sebagai garis support juga. Lalu untuk resisten juga sama ya. Sebentar, Koet cari dulu. Untuk garis resistennya juga misalkan nih yang ini ya. Kita bikin ya garis. Tuh ya, kita bikin ini kan swing pertama, ini swing kedua ya. Atau enggak kalau mau jauhnya ini swing pertama, ini swing kedua. Kita tarik ya. Nah, kita lihat nih ketika dia menyentuh garis ini kan dia turun nih. Turun, lalu ketika dia naik lagi menyentuh garis yang di sini, akhirnya dia menjadi resisten nih. Dia mantulin lagi ke bawah gitu. Berarti terbukti valid ya, garis ini bisa menjadi garis resisten juga. Jadi itu aja kali ini pembahasan Balsam episode 3 tentang trendline. Kalau yang masih bingung dan masih mau bertanya-tanya bisa di kolom komen, nanti akan Koet jawab ya kalau bisa Koet jawab. Udah sekian dari Koet, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe dan coba nyalakan loncengnya karena Koet akan terus update untuk materi-materi selanjutnya ya. Terima kasih.